Bab 1046, Kultivator 11 Daun Pertama di Dunia. Apa yang gila? Yu Sangrong bertanya. Su Heng berkata, kamu mencoba membentuk avatar berputar 1000 alam dan mengaktifkan bagan kelahiran di lingkungan ini. Anda bahkan tidak memiliki istana kelahiran. Bagaimana Anda akan membentuk avatar berputar 1000 alam dan mengaktifkan bagan kelahiran? Petik 2. Yu Sangrong dengan tenang menjawab, ada banyak jalan yang belum dilalui di dunia ini. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu akan tahu? Su Heng sama sekali tidak memikirkan kata-kata Yu Sangrong. Tidak masuk akal. Kamu mencari kematian. Yu Sangrong berkata, bukankah baik untukmu jika aku mati? Aku lebih suka membunuhmu dengan tanganku sendiri. Su Heng benar-benar tidak dapat menerima bahwa dia, seorang kultivator berputar 1000 alam, tidak dapat membunuh seorang kultivator wawasan 10 daun 100 kesengsaraan. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Kamu pikir kamu melewatkan kesempatan, tetapi sebenarnya, kamu menghindari malapetaka, kata Yu Sangrong acuh tak acuh. Su Heng mencibir. Anda tidak percaya diri, kamu hanya sombong. Kultivasi adalah hasil dari cobaan dan kesalahan banyak ahli di zaman kuno. Melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka sampai pada banyak kesimpulan. Memang, ada banyak jalur kultivasi di dunia, tetapi bagaimana Anda bisa yakin akan berhasil? Saya tahu, Anda akan mengatakan bagaimana saya akan tahu jika saya tidak mencoba. Su Heng terus berkata, pemahamanmu tentang kultivasi terlalu dangkal. Es ini mampu menciptakan percobaan kelahiran alami. Percobaan kelahiran. Yu Sangrong bingung. Dia mengolah jalan yang belum pernah dikultivasikan oleh siapapun sebelumnya. Sejak saat dia memotong teratainya, dia ditakdirkan untuk berbeda dari yang lain. Melihat ketidaktahuan Yu Sangrong, suara Su Heng mengambil nada superioritas saat dia berbicara. Setelah seseorang mengaktifkan 6 grafik kelahiran, dia harus melalui percobaan kelahiran. Ini juga merupakan ujian untuk 6 bagan kelahiran. Setelah melewati uji coba kelahiran, kekuatan 6 bagan kelahiran akan bergabung dan menciptakan kemampuan baru. Kemampuan tergantung pada keberuntungan seseorang. Singkatnya, percobaan kelahiran sebenarnya adalah proses penggabungan 6 bagan kelahiran dan penciptaan kemampuan baru. Su Heng terus berkata, untuk menjalani ujian kelahiran, seseorang harus berada di lingkungan yang sangat keras seperti tanah yang sangat dingin, tanah panas, tanah berangin, dan sebagainya. Prosesnya luar biasa menyakitkan. Tempat terbaik secara alami adalah tempat yang paling keras. Beberapa orang bahkan pergi ke tanah tidak dikenal untuk mencari lingkungan yang paling keras. Sayangnya, mereka tidak pernah kembali. Betul sekali. Gua mistis air hitam adalah salah satu tempat terbaik untuk menjalani ujian kelahiran. Setelah tempering di lingkungan yang keras, lautan kidantian seseorang akan tumbuh lebih kuat, memungkinkan bagan kelahiran untuk bergabung. Banyak pembudidaya tidak dapat melewati ujian kelahiran pertama dan tidak punya pilihan selain menyerah. Karena Anda pernah ke domain teratai hitam, Anda seharusnya memperhatikan bahwa tidak banyak yang memiliki lebih dari 6 bagan kelahiran. Petik 2. Yu Sangrong berkata dengan tenang, tidak heran orang-orang dari domain Lotus Merah lebih suka menyeberangi lautan tak berujung daripada pergi melalui gua mistik air hitam. Ada banyak binatang laut yang kuat di gua mistis air hitam, selama kita tetap diam, kita seharusnya bisa menjamin keselamatan kita. Tidak ada cahaya di sini sehingga manusia tidak mau datang ke sini. Apa yang Anda lakukan sekarang sama saja dengan bunuh diri. Jika Anda membentuk avatar Thousand Realm Swirling saat ini, itu akan menarik binatang laut, dan Anda pasti akan mati. Selain itu, Anda hanya memiliki 10 daun. Jika kamu mencoba membentuk avatar Thousand Realm Swirling di lingkungan yang keras ini, kamu pasti akan membekukan avatarmu. Ketika Su Heng melihat Yu Sangrong tidak berniat mengindahkan nasihatnya, dia mengangkat suaranya saat dia berkata melalui transmisi suara, berhenti. Aku bilang berhenti. Karena kurangnya primal ki, teknik suara teredam oleh es dan tidak mengganggu Yu Sangrong. Orang gila. Kamu orang gila. Su Heng sama sekali tidak bisa memahami Yu Sangrong. Sementara itu, Yu Sangrong tetap bergeming. Sebagai gantinya, dia perlahan memobilisasi ki primal di lautan kidantiannya dan menyalurkannya ke avatarnya setelah dia bergabung dengan avatarnya. Pada saat ini, dia tampak seperti dilapisi dengan lapisan emas. Berdengung. Suara energi beresonansi terdengar di udara. Mungkin, Yu Sangrong telah menyerap banyak nyawa, dia menyimpan cukup banyak primal ki. Dia bahkan tidak membutuhkan primal ki dari sekitarnya. Yu Sangrong memiliki perasaan aneh sebelum ini. Seolah-olah avatarnya telah memakan isinya dan telah mencapai kemacetan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menerobos kemacetan. Namun,
Intuisinya mengatakan kepadanya jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia akan mampu menembus kemacetan. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa membentuk avatar Thousand Realm Swirling setelah menerobos kemacetan. Yu Sangrong tidak mengindahkan nasihat Su Heng, dia bertekad. Dia hanya memiliki satu jalan untuk diambil sekarang. Adapun apakah Su Heng hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan, akan lebih baik jika dia menarik binatang laut. Dia bisa menggunakannya untuk membebaskan dirinya dari balok es ini. Yu Sangrong terus mengedarkan Primal Ki di lautan Ki dantiannya dan menyalurkannya ke avatarnya sebelum dia mengembalikannya kembali ke lautan Ki dantiannya melalui avatarnya. Energi dari 7 hati kehidupan yang diserap Yu Sangrong memainkan peran penting saat ini. Tanpa Primal Ki dan energi vitalitas yang kaya, dia tidak akan mampu bertahan di lingkungan yang keras. Waktu terus berlalu. Baik Yu Sangrong maupun Su Heng tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti 100 tahun telah berlalu. Yu Sangrong tidak menyadari bahwa selama ini, tuannya akan menggunakan kekuatan penglihatan untuk memeriksanya. Namun, tuannya hanya samar-samar melihat cahaya kemasan. Li Xiaomo, penjaga paviliun langit jahat, Ye Tianxin, dan yang lainnya bahkan pergi ke parit surgawi untuk mencari Yu Sangrong untuk waktu yang lama. Mereka bahkan memobilisasi para pembudidaya dari domain teratai emas untuk membantu pencarian. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Jurang itu terlalu dalam. Jika mereka tidak hati-hati, mereka juga akan tersesat. Semua orang mencari dengan hati-hati, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Ye Tianxin memberitahu Si Wuya tentang masalah ini, dan Si Wuya menyarankan agar semua pembudidaya membawa jimat yang cukup. Namun, mereka bertemu dengan binatang laut dan tidak punya pilihan selain mundur. Namun demikian, paviliun langit jahat tidak berhenti mencari. Demikian pula, Yu Sangrong tidak berhenti berkultivasi. Su Heng berteriak lama sebelum akhirnya menyerah. Sebagai gantinya, dia perlahan memobilisasi Ki Primal di lautan Ki dantiannya untuk memadatkannya menjadi bola energi untuk memecahkan balok es. Ini berlanjut selama hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Duo ini secara bertahap tumbuh kelelahan secara fisik dan mental. Dalam beberapa kasus, berdengung, Su Heng, yang telah kehilangan semua waktu, mendengar suara. Ketika dia melihat Yu Sangrong, dia melihat lingkaran emas jatuh dari kepala Yu Sangrong ke kakinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Halo tidak bisa memecahkan kebekuan. Percuma saja. Setelah mengamati sejenak, mata Su Heng melebar menyadari. Kamu, dia mulai tertawa, tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu menggunakan metode untuk menumbuhkan daun untuk membentuk avatar berputar 1000 alam. Setelah mengatakan itu, Su Heng tertawa lagi seolah-olah dia baru saja melihat lelucon paling lucu di dunia. Sebagai pembudidaya berputar 1000 alam dengan 5 bagan kelahiran, bahkan dia merasa kedinginan tidak nyaman. Lautan Ki dantiannya terasa seperti diisi dengan air es. Yu Sangrong secara alami merasakan hal yang sama, tetapi tingkat ketidaknyamanannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Su Heng. Lagi pula, dia hanya memiliki avatar wawasan 100 kesengsaraan. Avatarnya dan lautan pertahanan Ki dantian terhadap dingin lebih rendah daripada Su Heng. Pembudidaya berputar 1000 alam yang telah mengaktifkan bagan kelahiran mereka kurang lebih memiliki ketahanan terhadap dingin dan panas. Lalu ada orang-orang seperti Lu Zhou yang sangat tahan terhadap panas karena keahlian khusus yang diperolehnya dari jantung kehidupan binatang buas di lembah keretakan roda langit. Yu Sangrong telah menyerap 7 hati kehidupan, tetapi tidak ada yang bisa membantunya menahan dingin. Itu adalah kehendak surga, dan dia hanya bisa mengandalkan tekadnya untuk menanggungnya. Berdengung, lingkaran cahaya emas terus jatuh satu demi satu. Faktanya, Yu Sangrong tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Namun, instingnya mendorongnya untuk melakukannya. Pada saat ini, rambut hitam dan alis Yu Sangrong sudah putih buram. Bibir dan giginya juga membeku. Hanya garis-garis energi emas dan tekadnya yang membantunya untuk tetap hidup. Su Heng menghela nafas dan berkata, sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Semoga meninggal dengan damai, nalurinya sebagai pembudidaya berputar 1000 alam mengatakan kepadanya bahwa Yu Sangrong tidak akan bertahan. Dia bisa merasakan kelemahan aura Yu Sangrong, dan fluktuasi energi vitalitas Yu Sangrong juga semakin redup. Pada akhirnya, lingkungan keras dari gua mistik air hitam yang membeku bukanlah tempat yang bisa ditanggung oleh seorang pembudidaya wawasan 100 kesengsaraan. Ketak, suara yang berbeda dari sebelumnya terdengar di udara pada saat ini. Hah, Su Heng merasa jantungnya berdebar.
Ini adalah suara retakan yang muncul di balok es. Su Heng sangat gembira. Bahkan surga membantuku. Upaya Su Heng dihargai. Semua primalkinya di lautan Kidantiannya melonjak keluar pada saat ini, membentuk pedang energi yang menembus celah-celah. Primalki dari luar mulai melonjak dengan gila-gilaan. Ledakan. Su Heng merentangkan tangannya. Avatar hitam Tousan Realm Swirling muncul dan bertambah besar, memecahkan balok es. Su Heng melayang di atas air hitam setelah dia membebaskan dirinya. Dia memandang Yu Sangrong yang sepertinya hampir mati kedinginan dan berkata, "Aku akan mengirimmu ke kematianmu." Yu Sangrong membuka matanya tiba-tiba. Demikian pula, es pecah saat dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. "Anda salah." "Hah?" Berdengung. Avatar emas muncul di depan Su Heng. Tepatnya, itu adalah avatar emas murni. Lingkaran emas tergantung di belakang avatar, dan 10 daun berputar di sekitar lingkaran itu. Tidak, Su Heng menggosok matanya sebelum menghitung daun dengan hati-hati dan menemukan nomornya salah. 11 daun. Bab 1047, aku akan menapaki jalan yang tidak dijalani siapapun. Berdasarkan pengetahuan Su Heng, mustahil untuk menumbuhkan daun ke-11, apalagi seseorang yang bahkan belum membentuk avatar berputar 1000 alam. Daun ke-11 Yu Sangrong telah sepenuhnya menumbangkan pengetahuannya. Dia tidak bisa mempercayainya seperti bagaimana dia tidak percaya ada 13 bulan dalam setahun. Dia menggosok matanya lagi dan melebarkan matanya untuk melihat lebih baik. 10 daun, Su Heng melihat lingkaran emas itu memang dikelilingi oleh 10 daun. Dia menghela nafas lega, penglihatannya pasti buruk sebelumnya. Selain itu, setelah dibekukan untuk waktu yang lama, itu normal untuk berhalusinasi. Lagi pula, itu tidak lagi penting. Dia berkata dengan serius, "Saya sangat menyesal, aku hanya mengikuti perintah. Aku harus membunuhmu. Jika kamu tidak mati, aku harus mati." Selanjutnya, Su Heng mengeluarkan astrolabe hitamnya, menembakkan seberkas cahaya ke arah Yu Sangrong. Cahaya dari avatar merah emas memberi Yu Sangrong visibilitas yang cukup. Saat seberkas cahaya hendak mendarat, avatar emas merah tua itu menghindar ke samping. Dengan itu, seberkas cahaya meleset dari sasarannya. "Hah?" Su Heng terkejut. Pada saat ini, avatar emas-emas bergegas keluar dan mengulurkan tangannya. Ledakan. Su Heng tertangkap basah. Dia mengangkat kedua tangannya untuk memblokir serangan tiba-tiba. Tabrakan itu menyebabkan dia jatuh dan menyentuh permukaan air hitam. Yu Sangrong mengangkat tangan kanannya, dan pedang panjang umur terbang ke tangannya. Dia tersenyum. "Kamu akan menjadi orang pertama yang mati di bawah pedangku setelah aku memasuki tahap berputar 1000 alam." Yu Sangrong melintas, meninggalkan bayangan. Avatar merah emasnya menukik ke bawah juga. 1000 alam berputar. Ledakan. Air hitam melonjak ke langit, mengaduk gelombang besar. Yu Heng tiba di depan Su Heng dalam sekejap. Hanya dalam satu napas, puluhan pedang energi ditembakkan. Avatar Tousan Realm Swirling Su Heng melepaskan gelombang energi untuk mengirim Yu Sangrong terbang. "Sudah terlambat," kata Yu Sangrong acuh tak acuh. Pada saat ini, avatar merah emas bertambah besar dengan cepat dari awalnya 200 kaki. 300 kaki, 400 kaki, 500 kaki, 500 kaki. Itu adalah tinggi dari avatar Tousan Realm Swirling yang baru terbentuk. Kultivasi macam apa ini? Su Heng benar-benar terkejut. Jalur kultivasi yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya, biarkan saya tunjukkan, kata Yu Sangrong. Avatar merah emas itu berbalik dan meraih lingkaran cahaya emas sebelum menggunakannya untuk menebas dada avatar Tousan Realm Swirling milik Su Heng. Bang! Avatar Tousan Realm Swirling milik Su Heng terluka. Dia mengerang, dia merasa seolah-olah dia telah dipalu oleh 1000 palu emas. Dia mendongak tak percaya saat dia meludahkan seteguk darah. Yu Sangrong juga mengacungkan pedangnya untuk menyerang pada saat ini, tidak memberi Su Heng kesempatan untuk mengatur napas. Lingkaran di tangan avatar emas merah jauh lebih besar dari sebelumnya. Seperti sebelumnya, daun emas berputar di sekitarnya. 11 daun. Mata Su Heng melebar saat dia meraung, tercela. Pada saat ini, Su Heng menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia buru-buru menarik avatarnya dan menembak. Yu Sangrong mengejarnya, secepat angin. Dalam kegelapan, suara tenang Yu Sangrong terdengar. Terlalu lambat. Su Heng berbalik. Avatar merah emas meraih lingkaran emas dan menyapukannya ke avatarnya yang memiliki 5 bagan kelahiran. Suara mendesing. Su Heng terkejut. Dia tidak memiliki pengalaman bertarung dengan avatar seperti itu dan dipaksa ke posisi pasif. Dia hanya bisa melepaskan teknik besarnya untuk memperlebar jarak. Tidak ada yang bisa dilihat dalam kehampaan gelap yang tak berujung.
Lingkaran emas mengeluarkan segel energi yang kuat, mengaduk air hitam. Kamu masih terlalu lambat. Yu Sangrong mengejar Su Heng. Dia bisa merasakan kekuatan hati kehidupan yang dia serap akhirnya mencapai potensi penuhnya. Mereka stabil, lebih halus, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yu Sangrong terus mengejar Su Heng, kecepatannya tidak lebih lambat dari Su Heng yang memiliki 5 bagan kelahiran. Karena Yu Sangrong baru saja menumbuhkan daun ke-11, dia masih belum terlalu mengenal dunia baru dan avatar baru. Namun, seiring berjalannya waktu, dia semakin terampil menggunakan lingkaran cahaya emas, avatar emas merah, dan 11 bilah tajam di sekitar lingkaran cahaya emas. Pengejaran berlangsung berjam-jam. Pada akhirnya, Su Heng tidak tahan lagi. Dia telah dibekukan untuk waktu yang lama sehingga dia kelelahan secara fisik dan mental. Dia meraung, "Kamu memintanya." Su Heng akhirnya berhenti. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat serangkaian gerakan tangan. Hanya dalam beberapa saat, banyak segel energi muncul di sekitarnya. Yu Sangrong mengayunkan pedangnya di udara, dan cahaya keemasan menerangi kekosongan yang gelap. Energi hitam dari tubuh Su Heng mengaduk air hitam ke segala arah. Suara gemuruh terdengar di udara. Sebuah erangan rendah terdengar dari kejauhan seolah-olah itu berasal dari kedalaman neraka. Yu Sangrong sedikit mengernyit saat dia mengamati sekelilingnya. Pada saat Yu Sangrong terganggu, Su Heng mengambil celah. Dia memegang astrolabnya dengan kedua tangan dan menyerbu ke depan. 5 bagan kelahiran di astrolabe menyala dengan cahaya hitam dan melesat pada saat bersamaan. Yu Sangrong tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, avatarnya kembali dan bergabung dengannya. Dia memegang pedang panjang umurnya dan menurunkannya. "Aku akan menghancurkan astrolabemu." Pada saat yang sama, avatar merah emas memegang lingkaran emas dengan kedua tangan dan membawanya ke bawah selaras dengan pedang panjang umur. Pedang dengan mudah menembus berkas cahaya. 11 daun yang setajam bilah memotong berkas cahaya seperti pisau panas menembus mentega juga. Tiba-tiba, 11 daun berkumpul. Ledakan. Astrolabe berderit dan penyok ke dalam. Bang! Dampaknya menyebabkan astrolabe menabrak dada Su Heng. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan memuntahkan darah. Avatarnya muncul dan menghilang. Dia begitu kuat setelah menumbuhkan 11 daun. Su Heng menahan ki darah yang melonjak di tubuhnya saat dia menatap Yu Sangrong dengan kaget. Hanya serangan ini saja yang telah menghancurkan salah satu bagan kelahirannya. Yu Sangrong yakin bahwa dia dapat memblokir astrolabe atau bahkan memukulnya kembali. Tetapi dia sedikit terkejut dia berhasil menghancurkan salah satu bagan kelahiran Su Heng. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin. Pemberitahuan itu membangunkan Lu Zhou dari keadaan meditasinya. Sudah lebih dari setengah bulan, masih belum ada tanda-tanda Yu Sangrong. Dia bahkan bersiap untuk pergi ke gua mistik air hitam untuk mencari murid keduanya. Selama waktu ini, lorong rahasia antara domain teratai hitam dan domain teratai merah telah dibuka. Hanya masalah waktu sebelum lorong rahasia antara domain teratai emas, domain teratai merah, dan domain teratai hitam dibuka. Bahkan jika tidak ada bagian rahasia, dengan statusnya saat ini, pasukan lain tidak akan menolak untuk meminjamkan bagian rahasia mereka masing-masing. Lu Zhou diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Yang dia lihat hanyalah kegelapan, dan dia mendengar suara ombak yang mengerikan. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul. Dalam kehampaan yang gelap, itu seperti matahari yang menyinari sekitarnya. Seekor binatang besar yang tak terlukiskan muncul dari permukaan air hitam pada saat ini. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar saat melompat. Tepat di atas mulut terbuka binatang itu adalah Su Heng yang jatuh dengan cepat. Tindakannya sebelumnya telah menarik perhatian Raja Binatang Laut. Ketika dia melihat ke bawah, hatinya jatuh. Sudah berakhir. Su Heng mewujudkan astrolabnya yang sebesar langit. Dia berharap untuk menggunakannya untuk memblokir mulut berdarah binatang laut itu. Namun, Raja Binatang Laut itu secepat angin dan sepertinya bisa melihat melalui pikiran Su Heng. Itu segera menembakkan panah air. Bang! 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 Dampak dari serangan Raja Binatang Laut membuat astrolabe terbang. Melihat seberapa dekat binatang itu, Su Heng panik. Yu Sangrong, yang melihat ke bawah dari atas, terus menembakkan pedang energi untuk menyinari astrolabe. Bang! Binatang besar itu menggigit astrolabe, menghancurkannya. Su Heng berteriak kesakitan. Dia terluka parah, kehilangan bagan kelahiran lainnya. Ketakutan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan menguasai dirinya. Semua emosi negatif ini akhirnya mendorongnya untuk berteriak sekuat tenaga, "Yu Sangrong, selamatkan aku." Bab 1048, Jalur Budidaya 11 Daun.
Yu Sangrong tidak bergerak untuk menyelamatkannya. Dia menarik avatarnya, menahan aura, dan tetap diam. Dia menatap binatang laut itu dengan tenang. Raja binatang laut menelan Su Heng dan avatarnya hanya dalam sekejap mata. Retakan, darah segar menyembur keluar dari mulut Raja binatang laut. Guyuran, Raja binatang laut jatuh kembali ke laut. Yu Sangrong tetap tenang. Saudara muda ketujuhnya pernah mengatakan kepadanya bahwa gua mistik air hitam jauh lebih berbahaya daripada lautan tak berujung. Binatang yang paling kuat tidak diragukan lagi lahir di lingkungan yang paling keras. Untuk memastikan keselamatannya di gua mistik air hitam, dia harus diam mungkin dan menahan auranya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki energi Great Void. Mereka yang memiliki energi Great Void seperti makanan lezat bergizi untuk binatang buas. Guyuran. Pada saat ini, Raja binatang laut muncul dari permukaan air hitam lagi. Itu melompat setinggi 1000 kaki dalam busur sebelum jatuh ke air lagi. Air melonjak dan gelombang naik tinggi ke udara, memercikkan tetesan air kemana-mana. Keheningan akhirnya kembali setelah sekian lama. Tidak ada suara dan tidak ada cahaya. Yu Sangrong berkata, sayang sekali. Kamu seharusnya mati di bawah pedangku. Petik 2. Dia melihat kekosongan yang gelap dan mengangkat tangan kanannya. Lingkaran emas muncul lagi. Ke-11 daun itu seperti jarum kecil, menunjuk ke jantung lingkaran cahaya. Itu cantik. Apakah ini lingkaran cahaya atau lingkaran astrolabe saya? Dia bertanya-tanya dengan keras. Bagaimanapun, metode kultivasi Yu Sangrong adalah yang pertama dari jenisnya. Karena itu, dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Namun, berdasarkan pertarungannya dengan Su Heng, dia bisa mengatakan bahwa kekuatannya kira-kira setara dengan seorang kultivator 5 bagan. Bagaimanapun, dia hanya akan tahu lebih banyak setelah dia memiliki kesempatan untuk mengujinya. Su Heng tidak terlalu kuat di antara pembudidaya 5 bagan. Ada banyak ahli, mungkin, dia akan memiliki kesempatan untuk bersilangan pedang dengan seorang kultivator 6 bagan. Tidak peduli apa, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan. Yu Sangrong menyarungkan pedang panjang umur sebelum dia mengeluarkan jimat hitam dan menyalakannya. Si Wuya bertanya dengan cemas begitu dia muncul, kakak kedua, di mana kamu sekarang? Saya baik-baik saja. Li Xiaomo bilang kamu jatuh ke dalam jurang. Saya sedang mencari Anda sekarang, jangan bergerak sembarangan, kata si Wuya. Itu hanya masalah kecil, jangan khawatir, kata Yu Sangrong. Si Wuya mengangguk. Itu bagus. Akhir-akhir ini Tuan sangat mengkhawatirkanmu. Si Wuya hanya bisa mendengar suara Yu Sangrong, tapi dia tidak bisa melihat perubahan ekspresi Yu Sangrong. Pada akhirnya, dia berkata, lupakan saja. Kami akan membicarakannya ketika Anda kembali. Petik 2. Katakan pada Tuan untuk tidak khawatir. Kapan saya pernah gagal dalam misi? Yu Sangrong berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, jimat akhirnya terbakar. Pada saat ini, pedang panjang umur terbang keluar. Yu Sangrong menginjaknya dan terbang. Tanda pada pedang menyala redup dan naik dalam kegelapan seperti bintang jatuh. Lu Zhou membuka matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, 11 daun. Jalur kultivasi macam apa ini? Jangankan dia, bahkan para kultivator yang telah lama membentuk Thousand Realm Whirling Avatar tidak akan bisa memahami hal ini. Yang terpenting, Yu Sangrong selamat, dia merasa sangat nyaman sekarang. Adapun masalah dengan 11 daun, dia akan menyelidikinya nanti. Dia bangkit dan melihat nyala api di aula. Kebetulan saat itu api sudah padam. Ding! Keramik berglasir ungu telah berhasil ditingkatkan ke tingkat fusi. Kecepatan pemulihan untuk item telah 2 kali lipat. Anda telah membuka kunci kemampuannya, Ice Seal. Segel es adalah gerakan di mana Anda dapat melepaskan energi dari keramik berlapis ungu sekaligus. Energi akan pulih, tetapi tidak dapat digunakan selama kondisi pemulihannya. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya dan memegang keramik berlapis ungu di tangannya. Ketika keramik berlapis ungu melakukan kontak dengan telapak tangannya, dia merasakan dingin yang menusuk tulang yang berbeda dari saat berada di tingkat banjir. Bukankah ini mirip dengan kemampuan dari mutiara roh laut? Energi dingin ini. Semua rambutnya berdiri. Dia bahkan belum melepaskan energinya, namun, energi pasif yang dipancarkannya sudah sangat ganas. Jika dia melepaskan semua energinya, seberapa menakutkan itu? Setelah itu, dia melemparkan keramik berlapis ungu ke udara. Dia berjalan di sekitarnya, mengamatinya. Dia bisa melihat gas ungu samar tertinggal di sekitar keramik berlapis ungu. Bentuk aslinya sudah tidak terlihat lagi. Itu tampak seperti bola cahaya ungu sekarang. Kelas fusi. Lu Zhou membawa An Nem keluar.
Itu dalam bentuk aslinya, batu oval hitam. Apakah Annem adalah senjata tingkat fusi? Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Dia punya perasaan Annem berada di luar kelas fusi. Ada berbagai tingkatan, hitam, kuning, bumi, surga, sunyi, banjir, dan fusi. Tingkat fusi juga dikenal sebagai tingkat alam semesta. Alam semesta itu seperti keabadian itu sendiri. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikirannya. Dia mengalihkan perhatiannya ke gas ungu yang tersisa di sekitar keramik berlapis ungu lagi. Taois mengatakan bahwa gas ungu datang dari timur. Itu memberi orang perasaan nyaman tidak seperti yang menjijikkan dari sihir. Menarik. Setelah Lu Zhou menyingkirkan keramik berlapis ungu, dia memanggil Sensi untuk bertanya tentang 11 daun. Tidak mengherankan, Sensi juga tidak tahu apa-apa. Dia juga menggunakan rune untuk mendiskusikan masalah ini dengan Si Wuya dan 4 tetua. Demikian pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang 11 daun. Si Wuya banyak membaca. Jika dia tidak tahu apa-apa tentang 11 daun, kecil kemungkinan yang lain akan tahu kecuali Lu Zhou berbicara kepada orang-orang yang benar-benar kuno itu. Hanya mereka yang berumur panjang yang tahu lebih banyak daripada orang biasa. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu karena umur panjang yang telah mereka jalani. Sayangnya, tidak ada orang seperti itu di Evil Sky Pavilion. Setelah itu, dia memanggil Yan Zhenluo untuk bertanya tentang 11 daun juga. Yan Zhenluo berkata, 11 daun. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, kamu bisa bertanya pada Luli tentang itu. Luli memandang Yan Zhenluo dan bertanya, maksudmu aku harus membawa Luli kembali sekarang? Bukan itu maksudku. Saya belum pernah mendengar tentang siapapun dengan 11 daun. Mungkin, Anda dapat bertanya kepada Master Menara dari Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih atau orang-orang tua dari Istana Kerajaan Yuan Besar. Sayang sekali Xiao Yunhe tidak ada di sini. Lu Zhou mengangguk. Masalah ini sangat penting, dan dia harus memperlakukannya dengan serius. Itu bukan hanya tentang Yu Sangrong saja, tetapi masa depan domain Lotus Emas dan semua pembudidaya. Pada saat ini, Yu Zhenghai masuk ke kamar saat ini. Tuan, ada berita tentang kakak junior kedua. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu. Aku belum mengatakan apa-apa, tapi kamu sudah tahu. Lu Zhou tidak memperhatikan reaksi Yu Zhenghai. Sebaliknya, pikirannya terfokus pada 11 daun dan kekosongan besar. Setelah beberapa saat, Lu Zhou di Yan Zhenluo dan berkata, ceritakan semua tentang ekspedisi Great Void. Saat itu, Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih bekerja sama dan menghasilkan ekspedisi kekosongan besar. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Yan Zhenluo mengangguk dan berkata, banyak orang tahu tentang Great Void Expedition, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui detail atau kebenarannya. Ada sangat sedikit yang selamat di antara mereka yang berpartisipasi dalam ekspedisi Great Void. Tower Master Lancie dari White Tower Council adalah salah satu dari sedikit yang selamat. Lu Zhou berpikir, mungkin, dia perlu mengunjungi Dewan Menara Putih untuk memahami kekosongan besar dengan lebih baik. Lancie memiliki setidaknya 12 bagan kelahiran jadi dia pasti sudah hidup lama. Dia juga bisa memanfaatkan kesempatan dan bertanya tentang 11 daun. Dia bisa membunuh banyak burung dengan satu batu dengan kunjungan itu. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, pertama, kembali ke domain Lotus Merah dan bawa Ning Wanxing bersamamu. Saya ingin mengunjungi Dewan Menara Putih. Yu Zheng dan Shen Si membungkuk bersamaan. Dipahami, di Dewan Menara Putih. Di atas Menara Putih setinggi 100.000 kaki. Rambut panjang Lancie mengalir di punggungnya saat dia melihat pemandangan di langit yang jauh. Pada saat ini, wanita berpakaian biru tidak bisa tidak bertanya, Tuan, apakah setan tua Lu benar-benar dari kekosongan besar? Selama periode waktu ini, Lancie linglung dan tidak ingin melakukan apapun. Lancie menjawab, mungkin.